Halo teman-teman semua, kembali lagi di video Data Saham Elm Channel. Hari ini tanggal 13 Februari 2026, hari Jumat, hari terakhir sebelum long weekend. Long weekendnya ada hari raya Imlek 2 hari, itu Senin dan Selasa, berarti kita libur ya. Jadi bursa tuh libur 4 hari, Sabtu, Minggu, Senin dan Selasa. Dan IHSG ditutup melemah 0,64%. Di 8.212,27, walaupun tadi pas opening kayaknya sempat di 8270, tapi masih belum menguat lagi. Tadi sih minusnya juga lumayan tuh. Oh, high-nya 8251, low-nya 8170. Oke teman-teman, saatnya kita mau lihat sektor-sektor yang ditutup hari ini ya. Jadi untuk teknologi itu minus 0,61%, energi naik 1,32%, basic industry turun 1,06%, infrastruktur 1,23% minusnya, transportasi plus 1,66%, health kesehatan itu 0,96 dia minus, industrial 0,81% plus, finance 0,68%, cyclical dan non-cyclical. Kalau cyclical positif ya, dan non-cyclicalnya negatif, properti di negatif 0,28%. Nah, mungkin teman-teman mau lihat nih broker transaksi hari ini gimana. Untuk rekapannya, summary-nya ya. Kalau yang pertama ini dari AK asing nih, UBS Sekuritas Indonesia, lalu diikuti dengan XL Retail biasanya dari Stockbit Sekuritas, terus CC Mandiri Sekuritas, YU, YP, ZP itu asing, MG, PD, XC itu domestik ya, ada retail juga nih ajaib, lalu Morgan Stanley dan KZCP BK itu asing gitu, AZ, MI, BNI Sekuritas. Nah, untuk asing ternyata hari ini memang banyak jual transaksinya. Untuk retail lebih banyak beli. BUMN, sebenarnya kalau BUMN semenjak ini BUMN plus retail ya, kalau Mandiri Sekuritas itu semenjak trading halt itu lebih banyak akumulasi, mungkin sekarang take profit ya. Terus asing yang lain ini YU, YP, ZP ternyata lebih banyak beli. Jadi asing udah kembali akumulasi lagi. Nanti kita lihat saham-saham apa yang mereka akumulasi. MG, PD, XC, domestik itu akumulasi, BK, KZCP. Kalau KZ dia lebih banyak jual, yaitu sih yang transaksinya paling banyak ya di tanggal 13. Nah, kita lihat yuk, kalau dari AK sendiri dia banyak jual di BCA. Untuk average harganya itu di 7.200. Kayak BCA hari ini ditutup minus di 7.200. Kalau untuk buy-nya ternyata yang paling tinggi di Bumi naik sih untuk hari ini ya, dia tutup positif gitu. Bumi, United Tractor, Dewa, Emas Energi, ISAT, VKTR, Ratu, Pegas, Elsa, Inet, Medco, Jasa Marga, Embior. Kalau untuk net sale-nya BCA, Telkom, BRI, BMRI, Antam, Aman, Mineral, BRPT, Cuan Petro, TPI, BBNI, ASI, Brand, Arci. Jadi banyak banks, kalau si UBS Sekuritas ini ngelepas banyak banks dan akumulasi tambang gitu. Nah, kita lihat kalau untuk retail nih, terutama di Stockbit ya. Kalau di Stockbit itu banyak yang akumulasi BCA, tapi kalau dibandingkan dengan ini kan 143,9 ya. Kalau dibandingkan dijual sama AK nih 7541, jadi memang jauh banget. Jadi harganya masih minus gitu. Ini akumulasinya 143,9 bilion, sementara tadi AK kan 754. Jadi ya XL retail nih pada beli juga nih. INDS, Arci, BRPT, BKSL, Petro, Antam, Telkom. Nah, emang BCA dengan harga 7.200 itu murah. Ya cukup murah gitu, apalagi 7.000, di bawah 7.000 lebih murah lagi dari valuasinya ya. Nah, untuk justru nih retail pada take profit di saham-saham konglo seperti Bumi, Dewa, VKTR, Energi, Inet, malah kebalik ya. Jadi asing yang akumulasi, retail yang lepas, sementara yang asing lepas, retail akumulasi gitu. Adi, Bufa, Pani, Raja, Untara, Ratu, Wifi, Supa. Oke. Itu mungkin kalau yang dari BUMN banyak Inco. Surprisingly ada Inco, Adi, Medco, Arci, BBTN.
Apakah karena kemarin sempet ya memang harga nikel positif, cuman nggak signifikan sih. Nah, aku pengen lihat Morgan Stanley BK nih. Apa yang diakumulasi oleh Morgan Stanley adalah bank gitu. Jadi sepertinya bank ini BMRI di bawah 5.000, 4.500 itu harusnya sih udah murah ya. Tapi sekarang harganya 5.075. BCA 7.200 udah murah juga sebenarnya 7.000. Ya dari kemarin yang trading halt belum pulih sepenuhnya lagi, jadi ya bisa dibilang masih worth to buy sih. Lalu ada Telkom, ASI, Pegas, MBMA, Goto, Adaro. Lalu yang dijual ada Antam, Bumi, Petro, Inco, BRPT, MDKA, Indofood, Kalbe Farma, dan lain. Oke, sekarang kita mau ngintip dulu harga komoditas sampai di malam ini ya. Untuk batu bara itu menguat 1%, lalu gas minus 1%, coking coal plus 0,45%, lalu emas nih naik lagi 1,67%, untuk timah 0,06%, nikel justru lagi turun di minus 2,03%, Revpal di minus 0,46%. Nah, ini harga-harga komoditi sampai malam ini ya. Kalau gold ya sampai malam ini juga. Kalau coal kalau nggak salah 12 Februari berarti kemarin. Lalu ada bank-bank kita yang ditutup negatif, Elsa juga ditutup negatif, Mandiri tidak bergerak, BBYB juga masih ditutup negatif, BTN masih positif walaupun tipis, United Tractor akhirnya kembali rebound ya, sekarang udah menginjak 29.400. Jadi semenjak kemarin udah rebound, hari ini 2%. Pegas, FPNI, Tekim malah minus 0,34, Wifi, NSP, dan lain-lain gitu. Kita mau lihat mungkin untuk ini ya, apa namanya, saham Bumi. Kalau Bumi hari ini closingnya plus 8,4%, Dewa 9,73%, Bufa sahamnya Pak Happy Hapsoro 3,48%, Mina 1,93%, Raja 2,51%, Ratu 4,28%. Lalu ada saham-saham Pak PP mungkin ya kita lihat turun, CDIA 1,28%, Petro yang kemarin mungkin sempat hampir arah ya pada closingnya pada akhirnya gitu, Petro 1,7%, sekarang udah 7.450. Lalu mungkin cuan minus, sama mungkin saham-sahamnya Aguan, mungkin Pani udah nggak bergerak, dan CBDK minus. Oke, jadi itulah mungkin sekilas harga-harga closing hari ini. Nah teman-teman kita mau lihat berita-berita hari ini. Ada berita dari SCMA, emiten SCMA, pengendali Surya Cipta Media SCMA yaitu MTEK. Dia membeli 2,7 miliar saham SCMA dan porsi kepemilikannya dari 70,39% menjadi 74,02%. Lalu ada dari saham Indi, Moody's Rating menurunkan peringkat Corporate Family Rating atau CFR Indi menjadi B1 dari sebelumnya BA3. Pada saat yang sama, lembaga pemerintahan tersebut juga menurunkan peringkat surat utang senior bernilai $455 juta USD yang jatuh tempo Mei dari B1 menjadi B1 dari BA3. Emiten Kijang melalui anak usahanya PT Liquid Nusantara Gas resmi operasi pabrik mini liquefied natural gas yang senilai $16,9 juta di kawasan Pasuruan. Lalu GRPM mengumumkan bahwa pengendali perseroan Prima Multi Usaha telah menandatangani non-binding agreement untuk menjual 80% GPRM kepada Tunas Bintama Lestari, perusahaan di bidang perdagangan pertambangan batubara sekaligus bagian dari Mau Group. Jadi apakah mungkin ini adalah sebuah akuisisi? Bisa jadi. Nah, untuk Buka, pengendali saham Buka sekaligus anak usaha MTEK membeli 6,7 miliar saham Buka dengan rata-rata 139 per lembar, totalnya 931 M.
porsi kepemilikannya dari 34,05% menjadi 40,55%. Presiden Philippine Nickel Industry Association Dante Bravo mengatakan bahwa ekspor biji nikel dari Filipina ke Indonesia dapat berlipat ganda dari level 15 juta ton pada 2025 menjadi 30 juta ton pada 2026 seiring pemangkasan kuota produksi nikel di Indonesia. Lalu MSIN sedang mempertimbangkan untuk melantai di bursa Hong Kong. Oke, jadi dari kemarin nih lumayan penasaran juga sama broker summernya UNTR ya. Untuk tanggal 13 sendiri hari ini memang asing itu mostly banyak banget yang beli. Transaksinya banyak, walaupun ada juga asing yang jual tapi nggak sebanyak yang beli. Terus juga big accumulation untuk 1 minggu ini, coba kita lihat dari hari Senin ya. Untuk 1 minggu ini memang rata-rata big accumulation juga. Banyak banget yang beli, terutama asing di big money ini di AK. Average-nya 1 minggu ini di 28.000, sementara sekarang udah harganya di 29.400. Lalu ada domestik juga BB di 27.626. Ada BK, AK, BK ini udah asing big money. Lalu juga ZPYP juga kalau seminggu ini sebenarnya lebih ke akumulasi ya gitu, yang jual malah domestik, lalu retail domestik, terus ada retail BUMN juga, retail juga ini dana reksa ya. Nah ini banyak sih yang domestik lebih banyak jual gitu. Inilah jadi asing tuh sebenarnya masih koleksi nih UNTR nih, emang saham yang worth to buy sih kalau dari segi dividen dan segala macam udah diraguin, cuman memang karena banyak ya kita harus pantau isu dan juga harga komoditi, jadi memang lebih sedikit risky karena volatilnya dari harga komoditi ya. Bisa dilihat tadi berarti ini hampir menuju closing baru dia naik ya, tadinya di 29.000 sorry, walaupun awal perdagangan ini sempat juga 29.400an mungkin ya. Tapi selama di perdagangan sesi 1 sesi 2 sebelum closing lebih ke stabil di 29.000. Nah, lalu kita mau lihat lagi mungkin saham lain apa ya? Saham Konglo mungkin Dewa kali ya, Dewa siapa nih yang beli? Dewa itu hari ini ditutup positif juga, Dewa Bumi. Untuk Dewa sendiri, Dewa sendiri ini kita lihat summary, broker summary-nya, pengen tahu juga siapa yang akumulasi. Sebenarnya kalau hari ini broker action-nya malah lebih ke distribusi sih, tapi ternyata harganya naik hampir 10%. Siapa yang koleksi? Asing, AKYU, BK, tuh ada sih BK nih, AK, kalau big money, MG juga domestik dan bisa dibilang big money juga ya, OD, RF, SQ, YJ, MI. Nah itu ada sebagian retail sekaligus BUMN, terus ada CC juga retail BUMN, XL, berarti ya retail ini pada take profit sih mostly ya. Selain memang eventnya momen Xinjia atau Imlek gitu kan, biasanya orang mau celebrate gitu sama keluarga, atau mungkin ada orang yang biasanya pakai margin, jadi dia mau mulai jual sahamnya supaya nggak pakai margin, supaya kalau misalnya takutnya kan kalau misalnya itu kan margin kan per hari tuh dihitung, tetap tuh nginep, kalau nginep pun dihitung kan dari segi bunga dan segala macamnya, ya itulah salah satunya mungkin dijual supaya tidak kena margin gitu. Mungkin itu aja berita hari ini, saham hari ini. Please disclaimer juga kalau video ini bukan dibuat untuk ajakan jual beli saham. Video ini pure dibuat untuk sebagai record data saham untuk Elm Channel, untuk kita sharing gitu ya, untuk bahan referensi, tapi bukan sama sekali ajakan jual beli saham. Please do your own research. Keputusan investasi ada di individu masing-masing.
Oke, selamat berinvestasi. See you on Wednesday saat market buka. Thank you for watching this video. Please subscribe and like, comment, and share kalau kamu suka video ini, dan juga nyalain notifikasi kamu supaya kamu bisa tahu video-video baru dari kita. Thank you guys, bye.